بسم الله الرحمن الرحيم. Berkaitan dengan kafarat atau denda puasa, dikarenakan seseorang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, terdapat hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sunan At-Tirmidzi, Al-Baghawi, Abu Dawud, dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi seseorang seraya berucap, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Dia menjawab, "Aku telah berhubungan badan dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mampukah engkau memerdekakan seorang budak?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Mampukah engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Mampukah engkau memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia pun menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan dia, lalu dia pun duduk. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan satu keranjang kurma. Beliau bersabda, "Bersedekahlah dengan kurma ini." Orang itu pun bertanya, "Adakah orang yang lebih miskin daripada kami?" Abu Hurairah mengatakan, maka Nabi pun tertawa sehingga gigi taringnya tampak. Kemudian beliau bersabda, "Ambillah dan berikan makan keluargamu dari sedekah ini." Hadis tersebut menerangkan bahwa apabila seseorang berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarah, yaitu kafaratnya dengan memerdekakan seorang budak. Selain bayar kafarat, dia harus mengqadha puasanya. Jadi pertama dia mengqadha puasanya, menggantinya di hari yang lain, kemudian membayar kafarat. Kafaratnya dengan memerdekakan budak, satu orang budak. Jika dia tidak mendapatkan budak misalnya, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai ganti 1 hari karena melanggar ketentuan syariat. Kemudian kalau nggak bisa berpuasa juga, maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin. Kalau ada yang berpendapat, sesungguhnya kafarat atau denda yang harus dibayar karena berhubungan badan ditawarkan untuk dipilih secara bebas, bukan untuk dipilih secara berurutan. Ya, ini ya sebagian ada yang berpendapat demikian, yakni tidak harus milih secara berurutan. Kalau memerdekakan budak nggak bisa, kemudian baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak demikian kata mereka, tapi silahkan pilih salah satunya. Tidak harus dipilih secara berurutan. Akan tetapi yang berpendapat bahwa kafarat harus dipilih secara berurutan ini lebih banyak. Yani ulama yang berpendapat kafarat itu harus dipilih secara berurutan, tahap demi tahap, ini lebih banyak. Kenapa? Karena riwayat mereka lebih kuat, lebih rajih. Sebab jumlah mereka lebih banyak. Para rawinya lebih banyak dan mereka memiliki kelebihan ilmu. Artinya, mereka sepakat bahwa pembatalan puasa itu disebabkan oleh hubungan badan. Dan ini tidak terjadi pada riwayat-riwayat yang lainnya. Di sini berlaku prinsip orang yang mengetahui argumennya ataupun alasan hujjahnya lebih dapat diterima daripada yang tidak mengetahui. Alasan lainnya, menguatkan pendapat ini merupakan sikap lebih berhati-hati. Di samping pendapat tersebut dapat diaplikasikan pada kedua-duanya, baik kita berpendapat boleh mengambil pilihan bebas atau tidak, berbeda dengan yang sebaliknya. Barang siapa yang diwajibkan membayar kafarat, sedangkan dia tidak mampu memerdekakan budak, atau mengerjakan puasa selama 2 bulan berturut-turut, atau tidak juga mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin, maka kewajiban itu menjadi gugur. Hal ini disebabkan karena tidak ada taklif,
kecuali dengan adanya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya beliau SAW menggugurkan kafarat dari seseorang saat dia memberitahu bahwa dia merasa kesulitan, tidak mampu untuk membayar kafarat tersebut. Bahkan beliau sendiri memberikan satu keranjang kurma agar dia memberikan makanan kepada keluarganya. Kemudian tidak diharuskan bagi seorang wanita membayar kafarat, karena Nabi SAW memberitahu tentang apa yang dialami oleh seorang laki-laki dengan istrinya. Jadi Nabi SAW tidak mewajibkan kecuali satu kafarat saja. Wallahu a'lam. Yakni gini maksudnya. Kan yang melakukan hubungan itu adalah suami dan istri. Maka yang membayar kafarat cukup suaminya saja, cukup satu orang saja dari suami dan istri tersebut. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.